Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Fadila Syabani dan teman-teman saya. Saya Ajeng Nurdan Permesti. Saya Tazkiyah Mula Herlina. Saya Isa Suryanti. Saya Ulen Raisya. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pertentangan sosial dan integrasi masyarakat. Selamat menyaksikan. Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Sedangkan pengertian masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya. Bagi modern paling berpengaruh, Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami suatu ketegangan organisasi ataupun perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang dibedakan kepentingan ekonomi. Lalu menurut Emil Durkheim, salah satu ahli pencetus sosiologi modern, definisi masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dan pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. Lalu menurut Paul B. Hunter dan Charles L. Hunt yang juga merupakan ahli sosiologi, mengupakan masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan, serta melakukan sebagian besar di dalam kelompok tersebut. Lalu menurut Darius Sinaga, pengertian masyarakat adalah orang yang menempati suatu wilayah, baik langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan sebagai usaha penemuan kebutuhan. Pertentangan sosial adalah permasalahan yang timbul karena salah paham. Banyaknya norma yang berbeda di lingkungan kita membuat pertentangan dalam berbagai sudut pandang. Pertentangan ini dapat dilihat dari segala hal yang terjadi di lingkungan kita. Pertentangan sosial juga dapat diartikan sebagai suatu konflik yang terjadi pada masyarakat. Contohnya pertentangan sosial seperti konflik antar suku, demokrasi, dan konversi. Pertentangan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tauqiri dan Davis, pertentangan sosial adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan, sebagian akibat dan bangkitnya keadaan. Lalu yang kedua, menurut Lewis Althusser, pertentangan sosial adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas kasus, status, dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada. Sehingga apabila ada masyarakat, maka akan muncul konflik. Lalu yang ketiga, menurut Raubis, pertentangan sosial adalah proses sosial dalam masyarakat yang terjadi antara pihak berbeda kepentingan yang untuk saling memberikan dampak negatif. Artinya, pihak-pihak yang berbeda tersebut senantiasa memberikan perlawanan. Untuk selanjutnya ada faktor penyebab pertentangan sosial.
Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian, kemudian perasaan. Yang kedua, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Yang ketiga, perubahan-perubahan nilai ekspresi yang mendadak dalam individu. Yang keempat, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang terakhir, kurangnya keharmonisan dalam hal interaksi sosial. Dampak positif dan negatif dari suatu pertentangan sosial. Dampak positif dari suatu pertentangan sosial diantaranya yang pertama, konflik sejatinya memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas. Yang kedua, terjadinya konflik menimbulkan penyesuaian kembali serangkaian norma dan makna nilai yang berlaku dalam bermasyarakat. Yang ketiga, konflik mampu mendorong solidaritas mekanik dan solidaritas organik di antara anggota kelompok yang ada di masyarakat perkotaan serta pedesaan. Yang keempat, konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu dan kelompok. Serta yang terakhir, terjadinya konflik dapat memunculkan kompromi baru yang dikenal dengan akomodasi dalam sosiologi. Dampak negatif dari pertentangan sosial, yang pertama, merusak integrasi sosial masyarakat. Yang kedua, menimbulkan trauma secara sosial dan psikologis. Dan yang terakhir, timbulnya rasa dendam dan tidak bisa menciptakan kehidupan harmonis. Integrasi sosial hakikatnya terdiri dari dua kata istilah kata yang digabungkan menjadi satu, yakni integrasi dalam bahasa Inggris. Integration artinya adalah kesempurnaan atau keseluruhan, sedangkan sosial adalah hubungan dan timbal balik dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk tindakan sosial yang dilakukan masyarakat di sini tentu timbul dari adanya gejala sosial mengenai keinginan dan harapan. Apabila gejala sosial dan keinginan tersebut tidak bisa dilakukan, maka akan menuai berbagai contoh permasalahan sosial, yang akhirnya permasalahan inilah memicu adanya konflik atau integrasi dalam masyarakat. Pengertian integrasi menurut para ahli. Menurut John Lewis Gillin, integrasi sosial adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi karena proses sosial, terutama mengenai perbedaan unsur, budaya, emosional, perilaku, dan keinginan yang tepat menimbulkan masalah sosial. Sehingga dapat menyadari hal ini, masyarakat akan melakukan proses perdamaian yang dikenal dengan integrasi. Menurut Sukanto, integrasi sosial adalah satu di antara bentuk proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang ada biasanya dilatar belakangi adanya kekerasan, konflik sosial, dan ancaman dari pihak lain atau kelompok lain. Yang ketiga, menurut William V. Ogburn dan Meyer Nipkow, integrasi sosial adalah akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai tiga hal, mulai dari struktur masyarakat dibangun, merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Terakhir, bisa menjalankan norma dan nilai yang telah terbangun cukup lama secara konsisten. Adapun bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama ada integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terbentuk akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional merupakan bentuk integrasi yang terciptanya karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi koersif ini merupakan bentuk integrasi yang tercipta berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Ciri-ciri orang berintegritas antara lain yang pertama adalah orang berintegritas memiliki sikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Yang kedua, orang yang memiliki integritas bertindak transparan dan konsisten. Yang ketiga, orang berintegritas menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Yang keempat, orang yang memiliki integritas bertanggung jawab atas hasil kerja. Yang terakhir, orang berintegritas memiliki sikap objektif. Untuk selanjutnya ada faktor pendorong integrasi sosial yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Untuk faktor internal sendiri, yaitu adanya sikap saling menghargai dan toleransi antar individu dan kelompok. Yang kedua, adanya sikap saling terbuka terhadap perubahan. Yang ketiga, adanya kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan saling membutuhkan orang lain. Yang terakhir, terjadinya kontak dengan kebudayaan lain secara intensif. Lalu untuk faktor pendorong eksternal, yaitu yang pertama, adanya pertambahan populasi penduduk yang heterogen atau beragam. Yang kedua, adanya sistem pendidikan yang maju. Yang ketiga,
adanya sistem masyarakat yang terbuka dengan budaya asing. Di dalam integrasi sosial terdapat faktor penghambat. Penghambat tersebut dibagi menjadi dua, faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor penghambat internal sebagai berikut. Yang pertama, adanya sikap individu atau kelompok yang masih sangat tradisional. Yang kedua, adanya ikatan sosial yang rendah antar individu dan kelompok. Yang ketiga, adanya sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain. Dan yang terakhir, adanya sifat primordial, yaitu merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lainnya. Faktor penghambat eksternal. Yang pertama, adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antar kelompok. Yang kedua, adanya ketidakmertaan pembangunan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Dan yang keempat, adanya sistem masyarakat yang tertutup dengan budaya asing. Selanjutnya yaitu manfaat dari integrasi sosial. Beberapa manfaat integrasi sosial diantaranya, yang pertama manfaat integrasi secara fisik. Integrasi dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Dengan keadaan ini, seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Kedua, manfaat integrasi secara intelektual adalah integrasi dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Yang ketiga, manfaat integrasi emosional. Integrasi dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Yang keempat, manfaat integrasi spiritual. Integrasi membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengertikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Yang kelima, manfaat integrasi sosial. Integrasi mampu mengembangkan hubungan antara individu maupun lingkungan masyarakat, misalnya membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Pengertian bantuan sosial. Bantuan sosial atau dana sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 22 yang menyatakan bahwa pemberian dana bansos dalam bentuk barang atau jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan berita secara serah terima bansos. Pemberian bansos bertujuan untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan risiko sosial. Ada beberapa poin tujuan bansos. Yang pertama ada rehabilitas sosial, yang kedua ada perlindungan sosial, yang ketiga ada pemberdayaan sosial, yang keempat ada jaminan sosial, yang kelima ada penanggulangan kemiskinan, dan yang keenam ada penanggulangan bencana. Kesimpulannya adalah, permasalahan yang terjadi di Kampung Babakan Kalapa adalah permasalahan tentang bantuan sosial yang mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya yang disebabkan oleh wabah COVID-19, hingga mengakibatkan banyaknya warga yang tidak bekerja dan menjadi buruh tidak tetap. Di Kampung Babakan Kalapa sendiri memiliki faktor pendorong diantaranya peraturan yang harus ditaati setiap warga seperti membuat jadwal ronda, mengadakan agenda posyandu untuk balita, dan juga diadakannya pengajian rutin. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah adanya kepentingan pribadi dari setiap individu, sehingga peraturan yang sudah dibuat tidak berjalan dengan baik seperti semula, dan adanya kepala keluarga yang bekerja di luar kota sehingga mayoritas yang tinggal di Kampung Babakan Kalapa adalah wanita. Cara Ketua RW 07 Kampung Babakan Kalapa menyikapi masalah jika yang sedang terjadi adalah masalah yang ringan, mereka mengadakan musyawarah dan dilakukan dengan cara kebijaksanaan. Sedangkan jika masalah berat, Ketua RW 07 melibatkan pihak yang berwenang agar masalah tersebut bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.